Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-58 sampai dengan 68. Ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Tafsir ayat yang ke-58. Maksudnya, manakala Yusuf alaihissalam memegang pengaturan perbendaharaan hasil bumi, maka beliau mengelolanya dengan cara yang terbaik. Lalu beliau menanam tanaman dalam jumlah yang sangat besar di seluruh tanah Mesir sepanjang tahun yang subur, dan membuat tempat-tempat gudang besar untuk menampungnya serta berhasil memunguti bahan makanan dalam jumlah besar. Dia menjaga dan menelitinya dengan ketat sekali. Ketika musim-musim kering telah tiba dan masa pencaklik berjalan bahkan sampai menerjang Palestina yang menjadi tempat tinggal Yakub dan anak-anaknya, maka Yakub mengutus anak-anaknya untuk mengambil persediaan bahan makanan dari Mesir. Maka datanglah ikhwatun Yusuf fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Saudara-saudara Yusuf ke Mesir lalu mereka ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Maksudnya mereka tidak mengenalinya. Ayat yang ke-59. Walamma jazahum bijahajihim qala atuni bi akhilakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairal munzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan takaran dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Tafsir ayat yang ke-59. Walamma jazahum bizahajihim, dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, maksudnya dia menakar jumlah makanan bagi mereka seperti yang dia lakukan untuk orang lain. Termasuk dari kebijakannya tidak memberi takaran makanan bagi setiap orang melebihi beban yang diangkut seekor unta. Sebelumnya dia telah menanyakan tentang kondisi mereka, maka mereka itu, saudara-saudaranya, memberitahukan kepadanya bahwa mereka memiliki seorang saudara lagi bersama ayahnya, yaitu Bunyamin. Maka dia berkata, Utuni bi akhilakum min abikum. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Lalu dia membujuk mereka untuk membawanya. Dia berkata, Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairal munzilin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu dalam masalah perjamuan tamu dan pemuliaan baginya. Ayat yang ke-60. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. Tafsir ayat yang ke-60. Kemudian dia memperingatkan mereka jika tidak membawanya bersama dengan berkata, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. Ucapan itu dia lontarkan karena dia tahu mereka akan terpaksa mendatangkannya ke hadapan Yusuf dan akan mendorong mereka untuk membawanya. Ayat yang ke-61. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Tafsir ayat yang ke-61. Mereka berkata, sanurawidu anhu abahu. Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Ini menunjukkan bahwa Yakub sangat mencintainya, tidak tahan jauh darinya. Beliau menghibur diri dengan Bunyamin setelah Yusuf tidak ada lagi. Oleh karena itu, membutuhkan proses pendekatan untuk membawanya bersama mereka.
Wa inna lafa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya atas perintahmu kepada kami. Ayat yang ke-62. Wa qalu li fitnatihi ja'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Tafsir ayat yang ke-62. Waqala, dan dia berkata, yaitu Yusuf li fityatihi, kepada pelayan-pelayannya yang membantu pelayanannya. Ij'alu bido'atahum, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka, alat penukar mereka untuk membeli bahan makanan dari Yusuf. Fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha, ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya. Maksudnya, mengetahui barang-barang kepunyaan mereka. Ketika mereka melihatnya nanti di dalam karung-karung mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali lagi, disebabkan ketidaknyamanan perasaan pada diri mereka untuk mengambilnya setelah mendengar apa yang dikatakan Yusuf. Tampaknya Yusuf ingin memotivasi mereka untuk mendapatkan kebaikan dari Yusuf bagi mereka dengan cara memberi sukatan yang penuh disertai mengembalikan barang-barang mereka dengan cara yang tidak dapat dijangka oleh kepekaan mereka dan tanpa mereka sadari apa yang terjadi nantinya. Sesungguhnya sikap baik mengharuskan seseorang memenuhi janji kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.